Halo guys, selamat datang di channel ini. Nama saya Daniel. Oke, di sebelah saya ada Mas Andre Fulvanko. Halo. Halo Mas Andre, gimana kabarnya? Baik. Jadi Mas Andre ini adalah salah satu kadistri yang ada di Surabaya ya. Skillnya pun juga wah luar biasa. Nanti kalian bisa cek di IG-nya deh. Terlalu berlebihan sebenarnya. Saya biasa-biasa aja. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih kadistri itu. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, tanya itu kadistri itu apa sih, kadflorist itu apa sih, dan SCM itu apa sih. Nah, di sini Mas Andre akan menjelaskan buat kita semua ya. Langsung saja kita tanya. Mas Andre, Yap. sebenarnya kadistri itu apa sih? Kardistri. Kalau sebenarnya apa ya? Kalau untuk orang awam itu sebenarnya kardistri itu adalah seni freestyle. Jadi freestyle, lebih ke freestyle. Ya, okay. Jadi contohnya kayak mungkin satu jalan sama kayak apa namanya? Freestyle sepeda gitu ya. Atau ya. skateboard gitu. Ya. Itu bisa, itu freestyle. Dan sama halnya di kartu itu juga ada freestyle-nya namanya cardistry atau card flourish kayak gitu. Jadi kadistri itu sebutan secara spesifik untuk freestyle kartu tadi ya? Iya, freestyle card. Terus bedanya sama kadflorist apa? Kalau card flourish sebenarnya kalau untuk card flourish atau untuk cardistry itu sebenarnya sama aja. Tapi untuk sebutan flourish itu zaman dulu. Jadi istilahnya itu vintage zaman dulu gitu kan. Jadi dulu itu flourish itu cuman sekedar spread kartu kayak gini, di spread gitu kan. Ya. Habis gitu kita fanning. Ya. Itu namanya card flourish. Ya. Untuk apa namanya sebutan zaman dulu. Tapi kalau untuk cardistry itu move-nya lebih kompleks. Jadi lebih dikembangin lagi. Ada cutting-cuttingnya kayak gini gitu kan. Wow, lihat tuh. Seperti itu. Nah, ini contoh simpelnya kayak gini. Simple ya. Gitu. Jadi kayak flourish sama cardistry sebenarnya sama aja, kita main kartu dengan tanpa melibatkan efek sulap. Nah, kayak gitu kan. Jadi kan kalau freestyle aja, keterampilan tangan. Betul. Jadi tanpa sulap. Jadi kalau untuk flourish itu adalah gerakan yang memperindah gerakan sulap. Jadi kalau misalkan di fan gitu kan, silakan pilih satu kartu. Nah, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kan bukan sulap kayak gini. Kayak gitu. Jadi kalau untuk flourish itu gerakan tambahan aja sih untuk memperindah seni sulapnya kayak gitu. Oh, jadi intinya kalau pesulap itu paling nggak harus bisa sedikit move dari kadistri tadi ya? Sebenarnya nggak wajib sih mas. Nggak wajib. Tapi secara tidak langsung, secara tidak sengaja, pesulap itu sebenarnya sudah mempelajari flourish gitu dengan sendirinya, gitu kan. Jadi kayak untuk pesulap gitu kan, pasti belajar fanning juga gitu. Dan pasti beberapa pesulap gitu juga pernah lihat video orang main sulap ketika apa? Menyuruh penontonnya memilih satu kartu. Itu pasti disuruh fanning gini kan? Iya benar. Nah pasti mikir gitu kan, kok bisa gitu, kok bisa bentuk kipas? Coba deh belajar gitu. Jadi belajarnya tuh kayak otomatis gitu, belajar dengan sendirinya. Tapi kalau untuk wajib atau enggaknya nggak wajib sebenarnya. Wajib ya. Tapi kalau mau belajar ya silakan. Kalau untuk XCM sendiri, bedanya kadistri sama XCM itu apa sih? Kalau untuk XCM, bagi yang nggak tahu, XCM itu adalah kepanjangannya Extreme Card Manipulation. Itu dipopulerkan oleh Devo dan juga Devo dan Brian Tudor. Itu. Jadi perbedaannya itu sebenarnya sama aja sih, tanpa melibatkan efek sulap. Cuman kalau untuk SCM itu gerakannya mungkin sedikit lebih ekstrim gitu, lebih aneh. Salah satu gerakan SCM apa yang susah? Anaconda. Anaconda. Okay. Anaconda itu termasuk SCM. Jadi kayak yang dribble kayak gini. Tapi itu lebih tinggi, tapi saya nggak bisa sayangnya. Nah kayak gitulah. Terus habis gitu apalagi ya? Cobra Cut. Mungkin bisa nanti apa namanya? Disertakan videonya. Oke, mungkin. Siap. Soalnya saya stylenya bukan XCM sih sebenarnya. Tapi kalau untuk cardistry, flourish dan XCM sebenarnya sama aja. Sama ya. Jadi freestyle juga tanpa melibatkan efek sulap gitu. Jadi sama kayak contoh saya nih di musik. Itu saya suka lagu metal, lagu keras gitu kan. Dan metal itu dibedakan beberapa aliran, ada yang heavy metal, ada yang metalcore, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama-sama metal juga gitu. Kayak gitu sih. Kayak bercabang gitu ya. Cuman ada di breakdown lagi gitu. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Gimana, sudah jelas kan? Oke, sekarang saya mau tanya personal sama Mas Andre ya. Waduh.
Awal mulai suka sama Cardistry itu sejak kapan dan kenapa suka sama Cardistry Mas Andre? Sebenarnya kalau untuk saya gini, awal ceritanya itu saya 2011, itu saya belajar sulap pertama kali. Sulap ya, Mei 2011. Habis gitu saya lihat di TV nih, itu kayak komunitas Cardistry kayak gitu. Itu kayak puter-puter kartu gini lah, ngapain bikin pusing pertamanya. Jadi kayak nggak ada ketertarikan belajar di Cardistry gitu loh. Dan sampai suatu saat saya punya salah satu lecture DVD sulap. Sebenarnya itu lecture sulap. Lalu di belakangnya itu ada gerakan sibil kayak gini, gitu kan. Nah, ketika dan pesulap itu namanya Benjamin Earl. Itu di video di DVD Past Midnight yang volume pertama itu. Volume pertama. Dan ketika dia main sibil kayak gini dan mengeluarkan 4 kartu as production gitu kan, itu saya lihat kayak, ternyata keren juga gitu kan. Dan otomatis saya belajar sibil nih. Jadi ini move pertama saya gitu kan. Dan kalau saya pikir-pikir, kita meskipun diem gini, kalau dilihat orang gitu kan kayak, keren gitu kan. Kita tanpa ngajak penonton udah lihat gitu, ini orang main apa nih, kayak keren gitu kan. Akhirnya dan dari situ akhirnya saya belajar Cardistry dan ya sampai sekarang inilah. Berapa tahun kira-kira gitu. Berarti saya 2011 belajar sulap dan 2012 setahun kemudian saya baru belajar Cardistry. Jadi setahun kemudian, jadi 8 tahunan lah. 8 tahunan. Sudah matang banget di sini. Iya, lumayan. Selanjutnya Mas Andre. Oke. Sebutkan satu move yang menurut Mas Andre paling susah dan lama buat dipelajari. Move apa Mas Andre? Waduh. Sebenarnya kalau untuk move tersulit itu banyak sebenarnya. Satu aja. Kalau yang saya pelajarin itu namanya Pandora. Pandora. Iya. Pandora tuh bagi saya tuh sulit banget. Tapi nggak tahu untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang bilang nggak terlalu sulit, ada yang sulit banget gitu kan. Tapi kalau saya pribadi tuh move tersulit yang pernah saya pelajarin. Siapa yang bikin move-nya itu? Dan Dave ya. Jadi Pandora itu dibikin oleh Dan Dave ya teman-teman. Dua orang kembar. Nanti Mas Andre bakal main di akhir video nanti ya. Oke, siap. Lalu Mas Andre? Oke. Siapa tokoh Cardistry yang paling Mas Andre idolakan selama ini? Nah itu. Dan Dave itu udah. Dan tapi kalau untuk dulu sih Dan Dave sampai sekarang sih. Tapi karena pasti kan ada muncul kardis baru kayak gitu. Jadi contohnya ada Oliver Sogard gitu kan, ada Tobias Levin gitu. Itu dua itu salah dua. Itu adalah kardis favorit saya. Gitu. Kalau dari Asia sendiri ada nggak kardis favorit Mas Andre? Dari apa? Asia. Dari Asia. Aduh, siapa ya? Nggak Asia, Indonesia ada nggak? Indonesia. Kalau Indonesia ada dong. Kalau Indonesia itu the one and only Andre Lionel. Wah. Sama-sama Andre-nya teman-teman. Sama-sama Andre-nya namanya. Tapi dia emang kalau Andre Lionel itu orangnya apa ya? Dia tuh smooth-nya dapet, terus dari speednya nggak terlalu, tapi dia tuh kayak smooth banget gitu loh, enak. Udah Mas Andre ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Gimana sih perkembangan Cardistry di Indonesia akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini mungkin sebenarnya masih, kalau untuk masih jalan terus, masih berkembang gitu kan. Tapi karena pandemi kayak gini, jadi mungkin untuk gatheringnya itu via online, lewat Zoom biasanya, Zoom meeting kayak gitu. Tapi kalau untuk perkembangannya masih berjalan terus, masih cukup banyak lah. Di Indonesia sendiri kalau untuk kardis itu udah ribuan sebenarnya. Udah ribuan ya? Iya, sudah ribuan. Jadi kayak di kota-kota besar, contohnya di Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung dan lain-lain itu banyak banget. Perkembangannya sudah sangat besar. Berarti untuk Cardistry bar itu sudah ada wadahnya tersendiri di tiap kota ya? Sudah ada. Ya? Iya, sudah ada. Dan namanya itu adalah Indocardis. Oke. Indonesian Card Artist. Itu disingkat Indocardis. Jadi Indocardis itu pusatnya ada di Jakarta. Ya. Memang dulu foundernya memang orang Jakarta. Jadi dan Indocardis itu sudah menyebar luas sampai hampir di seluruh Indonesia. Contohnya Surabaya. Jadi ada Indocardis Surabaya, Indocardis Semarang, Indocardis Yogyakarta gitu. Jadi masing-masing kota itu sudah ada. Jadi tinggal
info ke adminnya masing-masing aja ya, masing-masing Iya. kota ya. Nah, jadi contohnya kayak beberapa waktu lalu itu ada salah satu kota, saya lupa di kota mana. Itu belum ada ininya, apa namanya, komunitasnya. Pengennya memakai pengen memakai nama Indokardis. Jadi Indokardis nama kota tersebut gitu. Misal Lombok ya, Misalkan Lombok nih. Indokardis Lombok, tapi nama Indokardis kan sudah ada yang megang sendiri lah nama itu gitu kan. Jadi harus minta izin ke adminnya. Oke. Nah, kayak gitu. Ke presidennya lah istilahnya. Jadi yang megang sekarang? kalau sekarang namanya Dimas. Dimas ya. Nama Instagramnya Max Cards. Oke, nanti kita lihat di deskripsi ya. Siap. Oke, terakhir Mas Andre. Oke. Kasih pesan dong buat teman-teman kadistri yang mungkin pengen belajar kadistri, mau mulai dari mana kan masih bingung kan? Kan kelas belum punya wadah. Gimana sarannya Mas Andre buat para kadistri yang baru-baru main? Kalau yang baru main itu yang paling penting nih ya, yang paling penting itu adalah mempersiapkan mental sebenarnya. Mental. Karena apa? Kadistri adalah seni yang sulit. Jadi kalau misalkan belajarnya nggak sabaran, nggak telaten, itu susah. Jadi harus benar-benar sabar, harus benar-benar telaten dan benar-benar niat mau belajar kadistri gitu kan. Terus abis gitu yang berikutnya jangan skip basic. Jadi basic itu penting. Jadi beberapa dengerin. Ya, saya soalnya suka ini Mas, suka sebel sama apa namanya, orang yang pengennya instan gitu kan. Yang harusnya ada basicnya, misalkan basicnya kayak gini nih. Satu tangan ya. Namanya Charlier K. Di situ ada revolution gini. Terus yang simple itu juga termasuk dasar gitu. Pengennya langsung yang Pandora, yang langsung aduh itu. Jadi dia itu mempersulit diri sendiri gitu. Kan ada basic yang gampang nih ya kan. Yang harusnya step by step, tapi dia mempersulit diri sendiri, langsung Pandora, langsung apa. Ya, akhirnya jadi susah berkembang gitu. Iya, jadinya kan nyerah kayak gitu sih. Terus gitu apalagi ya? Kalau misalkan sudah punya move sendiri misalkan, itu lebih dikembangkan lagi. Jadi misalkan ada mungkin main sibil kayak gini, ini kan ada ini basicnya kan Z grip kayak gini, kayak roof Z kayak gini. Nah itu kan bisa dikembangin gitu. Jadi lebih dikembangin lagi, harus banyak referensi kayak gitu. Diperbanyak referensinya. Referensi udah banyak di YouTube ya Mas Bro ya? Di YouTube banyak, langsung keywordnya langsung diketik aja basic kadistri gitu. Kadistri basic tutorial. Nah, itu bisa atau belajar lewat saya juga bisa. Nanti saya cantumkan IG-nya Mas Andre di deskripsi. Kalian tinggal chat aja dia ya. Boleh. Oke, cukup Mas Bro. Oke. Sudah cukup. Oke, teman-teman sudah jelas kan? Wah. Nanti kalian bisa lihat videonya Mas Andre di akhir video, nanti akan saya sertakan. Buat bukti nih kalau Mas Andre benar-benar jago. Oke. Oke, siap. Barangkali kalau kalian ada teman-teman yang di area Surabaya pengen belajar kadistri, nanti bisa lihat link di deskripsi ya, nanti kita belajar sama-sama. Boleh. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih Mas Andre buat waktunya, buat sharingnya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya.